Presenting Dayak Nisha Network, channel of traditional culture and customs of Borneo. Langing hatala ije ingenang balaku panyangka bambang penya. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Berikut ini ulasan sejarah dan perkembangan masuknya ajaran-ajaran kepercayaan religi dan agama yang dianut masyarakat suku Dayak dari waktu ke waktu hingga saat ini. Meski pada prinsipnya orang-orang suku Dayak tidak terlalu mempermasalahkan agama, karena pada dasarnya mereka meyakini ajaran leluhur yang mengakui Tuhan yang satu dan kepercayaan kepada leluhur serta adat yang masih lestari hingga saat ini. Sebagian kecil suku Dayak masih menganut agama Kaharingan yang memiliki ciri khas adanya pembakaran tulang, atau ijambe, dalam ritual penguburan sekunder, namun ada pula ritual kematian lainnya yang disebut tiwah, wara, koangke, dalo, dan lain-lain. Masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan lebih menekankan ritual dalam kehidupan terutama upacara atau ritual pertanian maupun pesta panen. Kerajaan Tanjung Pematang Sawang adalah kerajaan Kaharingan yang didirikan oleh suku Dayak Ngaju. Selain itu juga ada kerajaan Nan Sarunai yang merupakan kerajaan Kaharingan dan didirikan oleh suku Dayak Manyan. Dalam sejarahnya, kerajaan Nan Sarunai dipercaya pernah diserang oleh kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa, dan kejadian ini divalidkan oleh suku Manyan dengan nyanyian kidung yang sampai saat ini dikenal dengan istilah wadian, yaitu nyanyian ratap tangis untuk meratapi hancurnya Nan Sarunai akibat Majapahit. Sejak saat itu muncullah istilah di kalangan suku Dayak Manyan, Nan Sarunai Usak Jawa, yang artinya, Nan Sarunai dirusak oleh suku Jawa. Sejak abad pertama Masehi, agama Hindu mulai memasuki Kalimantan dengan ditemukannya Candi Agung, sebuah peninggalan agama Hindu di Amuntai, Kalimantan Selatan. Selanjutnya berdirilah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Semenjak abad keempat masyarakat Kalimantan memasuki era sejarah yang ditandai dengan ditemukannya prasasti peninggalan dari kerajaan Kutai yang beragama Hindu di Kalimantan Timur. Penemuan arca-arca Buddha yang merupakan peninggalan kerajaan Brunei kuno, kerajaan Sri Bangun di Kota Bangun, Kutai Kartanegara, dan kerajaan Wijayapura. Hal ini menunjukkan munculnya pengaruh hukum agama Hindu-Buddha dan asimilasi dengan budaya India yang menandai kemunculan masyarakat multietnis pertama kali di Kalimantan. Penemuan batu nisan Sandai menunjukkan penyebaran agama Islam di Kalimantan sejak abad ke-7 mencapai puncaknya di awal abad ke-16. Masyarakat kerajaan-kerajaan Hindu menjadi pemeluk-pemeluk Islam yang menandai kepunahan agama Hindu dan Buddha di Kalimantan. Sejak itu mulai muncul hukum adat Banjar dan Melayu yang dipengaruhi oleh sebagian hukum agama Islam, seperti budaya makanan, budaya berpakaian, budaya bersuci, namun umumnya masyarakat Dayak di pedalaman tetap memegang teguh pada hukum agama Kaharingan. Sebagian besar masyarakat Dayak yang sebelumnya beragama Kaharingan kini memilih kekristenan, namun kurang dari 10% yang masih mempertahankan agama Kaharingan. Agama Kaharingan sendiri telah digabungkan ke dalam kelompok agama Hindu sehingga mendapat sebutan agama Hindu Kaharingan. Namun ada pula sebagian kecil masyarakat Dayak kini mengkonversi agamanya dari agama Kaharingan menjadi agama Buddha, yaitu Buddha versi Tionghoa, yang pada mulanya muncul karena adanya perkawinan antar suku dengan etnis Tionghoa yang beragama Buddha, kemudian semakin meluas disebarkan oleh para biksu di kalangan masyarakat Dayak. Misalnya terdapat pada masyarakat suku Dayak Dusun Balangan yang tinggal di Kecamatan Halong di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Barat, agama Kristen diklaim sebagai agama orang Dayak, sehingga Dayak Muslim Kalbar terpaksa membentuk Dewan Adat Dayak Muslim tersendiri. Tetapi hal ini tidak berlaku di provinsi lainnya sebab orang Dayak juga banyak yang memeluk agama Islam namun tetap menyebut dirinya sebagai suku Dayak. Sebagian besar suku Dayak di wilayah selatan dan timur Kalimantan yang memeluk Islam keluar dari suku Dayak dan tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang Dayak karena adanya pengaruh budaya, bahasa, adat bahkan DNA, genetika yang sangat kuat dari para pendatang karena adanya akumulasi. Hal ini membuat perbauran akulturasi suatu suku sehingga membentuk budaya baru yang kemudian menjadi suku yang mandiri, melahirkan etnis tersendiri. Walau begitu, orang Dayak yang hanya memeluk Islam tetap teguh dengan Dayaknya. Mereka tetaplah Dayak tetapi disebut sebagai orang Senganan atau Dayak Senganan, kecuali orang-orang Dayak yang berakulturasi yang akhirnya melahirkan kebudayaan dan suku baru yang bukan bagian dari Dayak lagi, tetapi biar begitu asal-usul mereka ya tetaplah Dayak.
Contoh saja suku Dayak yang memeluk Islam lalu membentuk budaya baru seperti Banjar dan Kutai. Mereka lebih senang jika menyebut dirinya sebagai orang Melayu Ulu atau orang Banjar dan orang Kutai. Sedangkan orang Dayak yang menolak agama Islam dan tetap teguh dengan agama lama kembali menyusuri sungai, masuk ke pedalaman, bermukim di daerah-daerah Kayu Tangi, Amuntai, Margasari, Batang Amandit, Batang Labuan Amas dan Batang Balangan. Sebagian lagi terus terdesak masuk rimba. Orang Dayak pemeluk Islam kebanyakan berada di Kalimantan Selatan dan sebagian kota Waringin. Salah seorang pimpinan Banjar Hindu yang terkenal adalah Lambung Mangkurat. Menurut orang Dayak adalah seorang Dayak Maanyan atau Ot Danum. Di Kalimantan Timur, orang suku Tonyoy Dayak Benuak yang memeluk agama Islam menyebut dirinya sebagai suku Kutai. Tidak hanya dari Nusantara, bangsa-bangsa lain juga berdatangan ke Kalimantan. Bangsa Tionghoa tercatat mulai datang ke Kalimantan pada masa dinasti Ming yang tercatat dalam buku 323 Sejarah Dinasti Ming tahun 1368 sampai tahun 1643. Dari manuskrip berhuruf Hanzi disebutkan bahwa kota yang pertama dikunjungi adalah Banjarmasin dan disebutkan bahwa seorang pangeran yang berdarah Biaju menjadi pengganti Sultan Hidayatullah pertama. Kunjungan tersebut pada masa Sultan Hidayatullah dan penggantinya yaitu Sultan Mustain Billah. Hikayat Banjar memberitakan kunjungan tetapi tidak menetap oleh pedagang Jung bangsa Tionghoa dan Eropa, disebut Walanda, di Kalimantan Selatan telah terjadi pada masa kerajaan Banjar Hindu abad ke-14. Pedagang Tionghoa mulai menetap di kota Banjarmasin pada suatu tempat dekat pantai pada tahun 1736. Kedatangan bangsa Tionghoa di selatan Kalimantan tidak mengakibatkan perpindahan penduduk Dayak dan tidak memiliki pengaruh langsung karena mereka hanya berdagang, terutama dengan kerajaan Banjar di Banjarmasin. Mereka tidak langsung berniaga dengan orang Dayak. Peninggalan bangsa Tionghoa masih disimpan oleh sebagian suku Dayak seperti piring Malawen, belanga, guci, dan peralatan keramik. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka juga ada bangsa Eropa. Sejak awal abad ke-5 bangsa Tionghoa telah sampai di Kalimantan. Pada abad 14, Kaisar Yongel mengirim sebuah angkatan perang besar ke selatan termasuk Nusantara, di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho, dan kembali ke Tiongkok pada tahun 1407, setelah sebelumnya singgah ke Jawa, Kalimantan, Malaka, Manila dan Solok. Pada tahun 1750, Sultan Mempawah menerima orang-orang Tionghoa dari Brunei yang sedang mencari emas. Orang-orang Tionghoa tersebut membawa juga barang dagangan di antaranya candu, sutra, barang pecah belah seperti piring, cangkir, mangkuk dan guci. Hingga kini agama Islam menjadi agama mayoritas yang dianut penduduk di Kalimantan dengan beragam etnis. Namun di kalangan suku Dayak, agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan lah yang menjadi agama mayoritas orang suku Dayak. Ini disebabkan kelompok orang Dayak yang menganut agama Islam di beberapa wilayah kebanyakan tidak lagi menyebut dirinya sebagai suku Dayak, meskipun asalnya ialah suku Dayak, dan ini menyebabkan bagian orang suku Dayak yang menganut agama Islam yang masih mempertahankan adat Dayak menjadi kelompok agama minoritas di suku Dayak bersama agama Hindu dan Buddha yang kini menjadi minoritas dianut oleh orang suku Dayak meskipun adat dan prosesi kepercayaan keharingan masih dominan dalam kehidupan dan kultur masyarakat suku Dayak.